Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Selamat pagi, salam sehat buat Anda semua dimanapun berada. Dan saya harus ucapkan selamat apa? Karena yang lihat ini bisa pagi, siang, sore, dan malam. Kalau gitu saya gunakan universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga ada pada Anda sekalian yang menyaksikan ini. Termasuk mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kesehatan berlimpah bagi bangsa kita yang hari ini menjadi korban. Menjadi korban atas apa yang mau dibilang, konspirasi, pandemi, wabah, dan sebagainya. Apapun istilahnya, faktanya itu adalah ada di tengah-tengah kita. Nah, Cyber TV kali ini menampilkan seorang tamu yang everybody know. Di kalangan para ulama, para kiai, para habaib, saya jamin 100%. Oke lah kalau itu angka berlebihan, tapi saya berani jamin 99% kenal siapa beliau. Orangnya tidak pernah tampil di publik, tapi luar biasa pengabdiannya. Maaf, saya harus sedikit menceritakan sedikit aja tentang kiprahnya. Dari titik ke titik, dari pintu ke pintu, beliau menghampiri para guru, para ulama, para kiai, para habaib. Beliau bahkan membeli sebuah alat khusus dari luar negeri seharga ya fantastis. Ya, kalau saya bilang fantastis berarti angkanya menyentuh 9 digit, 10 digit, 11 digit. Ntar yang bersangkutan aja yang cerita ya. Dan uniknya beliau dengan dana sendiri. Ya, beliau punya klinik. Beliau punya rumah sakit kecil yang merawat pasien yang sebenarnya merawat kecantikan juga. Dan saya salah satu pasiennya ketika pada waktu hampir setahun yang lalu saya kena COVID yang luar biasa. Itu sebabnya di tengah kontroversi saya masih percaya COVID itu ada karena saya pernah menjadi pasiennya. Tiba-tiba hilang penciuman, diawali dengan rasa pusing, rasa mual, rasa pilek, rasa batuk, rasa sesak, sampai hilang penciuman, sampai hilang rasa. Untung aja nggak hilang pendengaran. Dan apa yang sudah tahu, saya belum pernah sampaikan ke publik. Waktu itu orang nanya, Babi dirawat nggak? Babi dirawat nggak? Saya bilang nggak, karena maksudnya dirawat konotasinya rumah sakit. Dan saya katakan bahwa yang menyembuhkan ini adalah beliau. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala udah pasti. Tapi beliau lah sebagai perantaranya. Saya dikasih vitamin, dikasih metode yang ternyata tulisannya viral tentang harus ada evaluasi. Gak apa-apa dong kalau mengatakan itu dengan segala pengalaman beliau, dengan segala yang nanti kita cerita akan saya korek berapa banyak orang yang sudah saturasinya itu di bawah 70, di bawah 60 bahkan udah meninggal barangkali ya. Dan memang ada udah yang hampir tak terselamatkan karena udah nggak sadar udah sebagainya tanpa masuk ICU, tanpa dijejelin 17 macam obat dengan vitamin, dengan meningkatkan imun dalam waktu 2-3 hari. Kalau saya waktu itu 4 hari, pada hari yang keempat saya kembali beraktivitas seperti sedia kala karena saya merasa seger buger, bukan bluffing, bukan parabolik. Saya merasa lebih sehat dari sebelum sakitnya itu karena berada dalam kondisi prima. Saya nggak mau memperkenalkan beliau, biar beliau memperkenalkan dirinya sendiri yang cantik dan luar biasa, Dr. Amira. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh berlebihan banget ini kayaknya Babe mengenalkannya. Enggak, memang demikian kok. Memang demikian. Kalau saya sebut nama-nama yang dirawat itu, saya yakin semua netizen tahu nama itu. Dari Aceh sampai Papua, saya yakin tahu nama-nama yang dirawat oleh beliau. Kenapa? Karena memang masyhur gitu loh ya. Tapi saya nggak mau menyebutkan karena nggak mendapat izin dari beberapa orangnya. Tapi beliau merawat. Beliau dengan kendaraan mobilnya, dengan kendaraan mobil khusus yang berisi segala macam perawatan dan peralatan. Alat swab, vitamin,
bahkan anything. Dok, pertanyaannya sebelum masuk ke sana. Apa yang membuat dokter tuh seperti itu? Nggak mau tampil di TV. Saya ngerayu beliau udah lama banget loh ya. Nggak mau tampil, nggak mau diwawancara, nggak mau diinterview. Sebenarnya apa yang membuat latar belakang dokter begitu? Jadi begini Be, saya memang prinsipnya dari dulu itu ingin membantu tanpa menunjukkan siapa saya. Lebih enak menjadi orang yang behind the scene saja. Lebih enak main di belakang gitu Be. Jadi karena ya mungkin ya karena memang background saya dokter umum, hanya sekedar dokter umum, dan saya memang berkutat di bidang kecantikan, bukan penyakit yang di rumah sakit gitu. Tapi don't make you underestimate. Jangan buat seperti itu, sebab saya bukan dokter. Iya. Gitu. Tapi saya bergaul dengan para dokter. Betul. Saya tanya lebih daripada 15 dokter yang saya tanya satu persatu, sehingga saya juga punya kesimpulan sendiri. Tidak perlu sampai 17 macam yang dimasukin, atau belasan macam lah kalau ntar harus dipertanggungjawaban kata-kata 17 itu apa saja. Nggak ampun bermacam-macam. Dan saya terapkan kepada istri yang juga pada waktu itu positif gitu loh. Isolasi mandiri di rumah, nggak berinteraksi, tidur sekuat dia tidur, bangun hanya untuk nutrisi dan sholat. Bahkan sholatnya saya minta duduk aja. Waktu itu saya sempat sholat duduk 2 hari dokter, karena nggak sanggup diri nih, dengkul goyang. Betul. Tapi lihat kan dokter kasih ini beres tuh gitu. Kalau terjadi pada saya, terjadi pada istri, saya yakin dokter punya pengalaman puluhan mungkin ratusan pasien yang demikian, dan ternyata sembuh. Apa ini nggak cukup untuk dijadikan sebuah riset? Walaupun dokter kecantikan, nggak ada masalah saya rasa soal itu. Iya. Jadi memang Be, kita kembali ke COVID-19 ini penyebabnya kan virus ya Be ya? Virus. Viral infection. Virus ini pengobatannya diperlukan berbagai macam antibiotik atau tidak ya Be? Kalau menurut pemikiran Babe orang awam. Tidak Tidak perlu ya Be Tidak ya? perlu. Betul. Karena virus itu menyerang kekebalan, sehingga kalau kita imunnya kuat, virusnya nggak kena. Betul, gitu. sama seperti influenza sebenarnya ya Be, ya, yang Influenza. mungkin dulu pernah awal-awal kita dengar ya. Tapi bagaimanapun juga ini penyakit bukan penyakit yang bisa dianggap remeh juga. Gitu. Karena kenapa? Pada saat penyakit ini menyerang seseorang dengan imun yang rendah, barulah dia akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Masalahnya pada pasien kan, bukan pada virusnya kan. Betul. Jadi tergantung pada individu yang diserang oleh COVID ini. Misalnya kita bandingkan virus yang namanya tuberkulosis, berbahaya kan? Tuberkulosis itu bukan dikarenakan oleh virus, dia karena mohon maaf. bakteri. Bakteri ya. Ya, betul. Yang sejenis virus misalnya itu Virus influenza atau H5N1. herpes misal, ya, atau misalnya herpes simplex ya, herpes virus. Nah, itu kan juga viral infection. Itu tidak perlu dihajar dengan berbagai macam antibiotik, dia akan sembuh dengan sendirinya. Saya Sama. sering tuh kalau saya kena herpes pulmonalis, suka apa itu? Herpes labialis. Labialis ya. Herpes labialis. Itu saya pernah itu. Saya bilang kenapa ini? Saya datang ke dokter cuma dikasih salep aja gitu. Betul. Jadi itu aja topikal aja masih pro dan kontra karena itu hanya mengurangi gatal saja. Kan Iya. perih gatal Salepnya gitu. namanya Kenalog. Bukan ya? asiklovir itu biasanya. Asiklovir. Kita Oh iya, kalau kenal asiklovir. untuk sariawan itu Be, lain lagi Be. Salah itu berarti ya. Salah. Itu untuk sariawan, betul. Jadi memang itu terapi untuk virus itu masih pro dan kontra. Intinya itu meningkatkan daya tahan tubuh. Kuncinya hanya di situ. Walaupun orang sudah kena, kemudian imunnya dinaikin, dia akan sembuh dengan sendirinya. Iya, betul. That's it. Itu the point. Jadi nggak perlu belasan macam obat, Tidak perlu antibiotik saja sebenarnya tidak diperlukan. nggak diperlukan. Antivirus pun sebenarnya juga kalau mau jujur tidak diperlukan Be. Asal dia kondisinya dia memang baik ya, fisiknya dia sebenarnya dia baik. Tidak Sebelum masuk ke diperlukan. sana lebih jauh, pada waktu itu kan dokter kan keliling nih. Saya termasuk orang yang terima kasih banget, alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih orang yang didatengin. Pemirsa, waktu itu saya bingung, ini ngapain ya? Sampai maksa harus begini. Saya bingung kan waktu itu baru kenal. Ada apa? Kok gue dipaksa? Harus begini. Tapi ternyata rahmat Allah saya berjumpa dengan beliau. Ya. Dan rahmat Allah juga saya rekomendasikan banyak orang kepada beliau. Ternyata tingkat kesembuhannya itu 100%. Saya nggak berlebihan, 100%. Karena semua yang dipegang, diobatin oleh beliau, kesembuhannya 100%.
Catat netizen, untuk kesekian kali saya katakan tidak berlebihan dan tidak apa hiperbolik, 100% dengan data yang beliau bisa ungkap apabila diperlukan. Bukan begitu dokter? Iya betul Be. Jadi memang pengalaman saya kurang lebih 1,5 tahun ya Be. Kita Nah, sejak awal mulai itu ya? Betul. Jadi saya pun penyintas COVID 2 kali ya Be ya. Oh. Jadi saya sudah 2 kali terkena COVID. Tapi saya hingga detik ini saya tidak merasa kapok atau takut ya Be ya. Karena memang pada saat saya terkena itu karena keteledoran saya sendiri. Keteledoran. Betul. Jadi yang pertama pada saat saya pulang dari Korea. Karena saya banyak mempunyai teman sejawat dari luar, salah satunya dari Korea. Ya. Pulang kena ya? Iya betul, pulang kena itu. Udah setahun yang lalu itu? Udah setahun. Mungkin sekitar bulan Maret mungkin ya Beh ya. Setahun 3 bulan. Nah, betul. Itu pada saat itu mungkin untuk pengetesan agak sulit ya. Jadi Iya. kenapa saya bilang saya merasa saya kena COVID, karena gejala COVID muncul semua dan memang teman saya yang saya temui di Korea memang positif. Pada saat itu kita sempat makan juga bersama. Oh. Gitu. Dan yang kedua itu karena saya tidak tidur dengan waktu yang cukup. Jadi dalam 3 hari berturut-turut saya itu hanya tidur kurang lebih 3 jam 4 jam. Karena saya mengobati pasien COVID. Sehingga saya lalai dengan kesehatan saya sendiri. Memang Tuhan bilang Tuh. malam dijadikan untuk istirahat itu Betul. ya. Sedangkan jam kerja saya untuk menolong pasien COVID ini emang rata-rata di malam hari. Hari-hari di klinik. Saya harus jaga klinik. Jadi saya bisa datang ke rumah pasien itu kurang lebih di jam 11 malam hingga jam 3 pagi. Itu. Dan saat saya treatment pasien kan otomatis saya harus tunggu bagaimana dengan respon pengobatan yang saya berikan tuh saya harus tunggu gitu. Jadi ya, dan itu setiap hari saya lakukan. Cuman memang pada saat itu keadaannya banyak pasien yang dirawat sehingga saya benar-benar kekurangan tidur. Seminggu kemudian saya kena. Tapi yang lumayan agak parah tuh Beh. Itu lumayan Memang agak betul parah. ya, kata-kata orang ya, virus COVID itu nggak mengenal ustadz, ulama, habaib, Semua, dokter, sudah kita semua. siapapun, kena bahkan pedagang pinggir jalan. Tapi rata-rata anak-anak di pinggirnya kuat-kuat ya. Iya betul. Karena memang sudah terbiasa Imunnya banyak kuat, virus. ya. Sudah terkena banyak virus jadi imunnya kuat. Kuat Betul. banget ya. Betul. Pemirsa agak joke sedikit nih ya. Coba deh anak Anda yang di rumah, yang hari-hari di kamar, hari-hari pakai AC, hari-hari main gadget, suruh dia mandi malam-malam hujan-hujanan. Apa yang terjadi? Meler langsung pilek. Tapi lihat, maaf ya, anak-anak gelandangan di luar. Ke pagi, siang, sore, malam, makanan yang dimakan pun bercampur debu, bercampur hujan, bercampur apapun, tetap sehat ya. Ada satu kuncinya Beh. Terkena paparan sinar matahari. Oh. Mereka tidak ada yang memikirkan urusan kulit, bagaimana supaya tetap cerah, glowing gitu kan. Nah, terus tidak ada yang dari kantor, rumah, mobil tidak terkena sinar matahari. Kan kalau bos-bos itu kan biasanya, kalau Babe gimana Beh? Kalau Kerjanya saya, pernah nggak kena sinar matahari atau dari rumah, mobil, kantor, ya kan? terus terang, kesehatan saya selama setahun ini setelah ada COVID itu baru saya perhatikan. Pertama, obesitas langsung saya drastis saya turunkan, udah 8 kilo. Subhanallah. Yang kedua, saya pagi saya keliling halaman saya 100 kali dengan stopwatch 100 kali karena sekali jalan itu kan 100 langkah. Iya. Saya sehari itu 1000. Berapa? Berarti berapa meter itu Beh? I don't know. Saya cuma lihat Kilometer. minimal 5.000 langkah. Kalau udah usia di atas 50, saya bisa 5.000 satu hari. Saya ikutin itu aja. Dan baru setahun belakangan ini saya kena sinar matahari terus setelah dengan nasihat dari dokter. Setelah saya terkena COVID. Betul. Selebihnya banyakan di depan komputer. Nah, betul. Jadi salah satu juga yang menyebabkan kenapa sih kok masyarakat yang di bawah yang sering terkena paparan sinar matahari kok lebih kuat mereka, ya itu kuncinya. Vitamin D yang didapatkan dari sinar matahari yang cukup dalam tubuh mereka. Pengalaman dokter. Waktu itu saya ingat banget nasihat dokter. Babe, minum vitamin D. Minum vitamin ini, minum vitamin ini. Istirahat di rumah, tidur dan sebagainya. Dan saya ikutin semua sarannya dan saya sembuh. Apakah memang orang dengan saturasi oksigen kecil, waktu itu sempat sesak juga saya soalnya. Saya bilang kok napas gue pendek, jadi nggak bisa. Napas panjang tuh nggak bisa, udah mentok aja kayak gitu. Iya. Itu akhirnya, apakah itu betul positif? Itu udah pasti orang itu kena atau kekurangan vitamin D?
Jadi begini Be, kalau awal-awal dulu kan penelitian belum seperti sekarang ya Be. Kalau sekarang kan penelitiannya sudah banyak, jurnal sudah banyak yang keluar. Sering diumpetin. Nah itu lain perkara itu Be. Ada yang terganggu keuntungannya ntar. Tapi Be, yang saya bawa ini jurnal-jurnal yang bisa kita lihat di internet Be. Saya tidak tahu kalau jurnal yang dilakukan di Indonesia. Tapi yang dilakukan di luar seperti di Turki, di Korea, di Inggris, di beberapa negara semua sudah bisa mempublish tentang vitamin D. Kalau saya, pemirsa, Anda mungkin sama dengan saya, ada satu perasaan yang mengganjal. Apa itu? Apa iya penanggulangan ini dengan vaksin? Apakah ini cara yang terbaik? Bagaimana dengan penerapan di negara-negara lain? Kita akan bongkar lagi tentu setelah pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodas Fem, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan produk terbaru dari saya, yaitu minuman serbuk kolagen. Nah, insya Allah dari penjualan ini semua untuk pembangunan rumah yatim Quran, untuk penghafal Al-Quran anak-anak yatim yang akan saya bangun insya Allah. Nah, Bodas Fem ini adalah minuman serbuk kolagen dengan bahan-bahan alami, terbuat dari sayuran, buah-buahan, bahkan ikan, juga glutathione. Ini bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya segar dan tidak terlalu manis. Kalian juga harus mencoba ya. Jangan lupa dengan membeli Bodas Fem, sama-sama ikut bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman, kita masih dengan Dr. Amira. Saya tadi terpotong ketika bicara soal vaksin. Sempat beredar kabar vaksin kadaluarsa. Dan itu betul-betul resmi. Banyak sekali yang memberitakan. Pertanyaannya, emang berapa lama bikin vaksin? Kok sampai kadaluarsa di bulan yang kalau kita mundur 2 tahun yang lalu belum ada COVID? Kenapa? Konon kabarnya, diduga lah. Vaksin itu kan mesti dibuat dengan cara penelitian. Dan itu harus makan waktu 2 tahun, 3 tahun minimal. Berarti sebelum ada COVID rame-rame, vaksin itu udah disiapkan. Atau memang dicocok-cocokkan. Atau memang ini vaksin umum yang sudah beredar lama, kemudian dirasa cocok untuk COVID. Apakah betul sedemikian rupa? Cesplengnya. Maaf, saya harus sampaikan data menunjukkan. Semenjak divaksin rame-rame, angka COVID meninggi. Betul atau betul? Saya ulangi lagi, semenjak divaksin rame-rame seperti ini, angka COVID tetap tinggi, walaupun kemudian menurun. Mana yang lebih dulu? Tinggi dulu kemudian vaksin, atau vaksin dulu kemudian tinggi? Pemirsa, Anda harus mendapatkan jawaban itu dengan mencari data-data itu, dan kami hanyalah menyampaikan informasi untuk teman-teman telaah sendiri. Bukan waktunya saya menyampaikan hal ini, karena ada banyak para pakar yang menyampaikan hal ini. Kita kutip beritanya. Dan hari ini salah satunya ada di depan saya yang punya usulan sangat brilian, yaitu perubahan tentang cara penanganan. Dok, kita masuk kepada daging. Usulan apa yang dokter sudah siapkan?
bagaimana prosedur yang sebaiknya yang dokter usulkan? Iya, jadi begini Be, setelah saya kurang lebih mungkin belum nyampe 100 ya Be, karena saya kan dari rumah ke rumah. Meskipun belum sampai 100, tapi semua pasien yang saya tangani itu dalam kondisi yang kritis. Oke. Jadi kritis itu dalam arti pasien dengan saturasi di angka 60-70. Kondisi pasien yang sudah di atas rata-rata 60-an, 65, bahkan ada yang usia 70, 73 orang tua saya sendiri. Sudah tidak makan dan minum selama kurang lebih 2 hari 3 hari, hampir rata-rata semua seperti itu. Udah terkapar seperti stroke, gak bangun-bangun. Betul, itu rata-rata hampir seperti itu. Kurang lebih 80% semua pasien dalam kondisi seperti itu. Saya tetap menduga lebih 100 walaupun dokter bilang belum 100. Kenapa? Karena formula, cara, metode yang dokter sampaikan saya terapkan kepada istri, saya terapkan kepada anak, saya terapkan kepada teman, saya terapkan kepada guru. Betul. Coba multiple-nya kayak berapa? Iya, betul. Alhamdulillah, Be. Jadi saya treatment pertama yang saya lakukan itu adalah menaikkan sistem imun pasien. That's the key. Itu kuncinya. Nah, treatment yang saya lakukan itu adalah infus vitamin C. Karena itu salah satu yang bisa meningkatkan imun. Seketika. Instan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Betul. Dan itu terbukti. Kalau mungkin dulu di awal-awal nih Be, saya kasih ke pasien itu masih meraba-raba. Jadi saya mendapatkan informasi itu dari teman-teman luar negeri yang penanganan COVID di sana. Kenapa kok cepat sekali pasien itu bisa keluar dari rumah sakit, dari ICU itu cepat sekali waktunya. Tidak nunggu lebih dari 2 minggu, 10 hari mereka sudah bisa keluar. Jadi isolasi sekian hari itu. Iya, jadi memang cepat sekali. Nah, itu saya tanya. Isolasi di tempat yang tertentu itu. Iya. Makannya dibatasin jam 9, nasinya udah kering, nggak bisa dimakan. Stresnya luar biasa, Be. Stresnya luar biasa, betul. Salah satu karyawan kami, anaknya dari Mesir, betul, sampai ke Indonesia harus masuk ke karantina. Terus hari ke-6 panas, masih bisa telepon, masih bisa WA. Teleponlah kepada ibunya, Bu, kok saya badannya panas. Ibunya datang gak boleh. Lalu ibunya bilang, minum nak, Bu, dibatasin Bu. Gimana gak stres ibunya? Ibunya datang ke sana untuk memberikan minum. Dan untuk ngasih minum ke atas itu ada lagi loh. Ada lagi uang prosedur yang harus diberikan dalam tanda kutip, walaupun ini kerjaan oknum ya. Betul. Tapi perlu saya sampaikan ke publik agar semua tahu juga. Walaupun ini walaupun ini cuma 1-2 kasusnya, tapi ini betul-betul terjadi. Sehingga ya kayak begitu, gimana nggak stres? Jadi menurut pendapat dokter, habis dikasih vitamin. Nah tadi mumpung saya ingat nih Be, belum lupa tadi Babe kan sempat cerita anak ini demam ya. Iya. Dan dibatasi minum. Itu sebenarnya tidak boleh Be. Orang yang panas itu malah harus banyak minum ya Be ya. Jadi untuk teman-teman masyarakat yang merasakan gejala demam, itu mau tidak mau harus banyak minum. Jadi nggak bisa banyak minum sehingga dia mesti beli sendiri. Iya mungkin. Dan beli sendiri harganya kan ya, boleh keluar, boleh main seperti di hotel. Iya betul. Nggak stres sendiri dok. Iya betul. Iya. Sedih emang. Ya sedih lah tapi ya. Beginilah resiko dengan penduduk yang banyak ini. Uncontrollable. Betul. Cuman ya inilah Be, saya kan menangani pasien ini kan kalau dari satu rumah ke rumah yang lain kan lelah Be. Kalau misalnya saya disuruh setiap satu pasien saya infus sendiri, pindah ke rumah pasien yang lain saya infus sendiri. Terus sampai kapan Be? Sedangkan kasus di rumah sakit ini kan sebenarnya mereka mempunyai sumber daya manusia yang cukup banyak. Alatnya semua lengkap, lab lengkap. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk melakukan ini? Karena cuma 1 dari 1000 orang yang kayak dokter. Mungkin kalau menurut saya sih Be, teman-teman di lapangan ini banyak yang mendukung saya dengan treatment yang protokol yang saya lakukan ke rumah. Tapi kenapa mereka terhambat? Karena ujung-ujungnya birokrasi rumah sakit Be. Ya, dan juga tidak punya kemampuan seperti dokter tentunya. Ya. Baik kemampuan finansial, baik kemampuan waktu dan semuanya. Saya dengar kemarin dokter baru saja memberikan sampai 600 suntikan ya untuk nakes ya. Tenaga kesehatan betul. Nah, itu nggak dipublikasikan ya. Sekarang saya publikasikan. Biar semua tahu gitu loh. Banyak ada dokter X gitu ya yang dia merelakan dirinya untuk datang ke pedalaman dan menolong orang pedalaman.
Betul, itu bagus sekali, luar biasa, mulia. Di Jakarta juga banyak. Dari rumah ke rumah emang nggak banyak. Bukan cuma di Jakarta dokter ya, di Tangerang juga ya, di Bekasi juga, di Banten saya dengar juga ada ya ulama sangat karismatik dan terkenal di Banten ya. Dan yang paling sangat terkenal juga di Jakarta, karismatik juga dokter membantu juga ya dengan gejala yang membuat orang kaget, yang tiba-tiba lagi sakit parah tiba-tiba mampu berdiri. Itu juga alhamdulillah atas izin Allah dokter juga yang melakukan hal itu ya. Nah, kemudian dokter lagi-lagi saya mau bertanya untuk yang lebih fokus dan inti pertemuan kita ini. Seharusnya kayak gimana gitu loh. Saya pasien datang ke rumah sakit pertama kali itu kayak gimana harusnya urutan-urutannya biar masyarakat tahu dan ini sampai ke yang berkepentingan pemangku negara ini biar tahu bagaimana modelnya. Pertama, kontrol cairan. Pasien datang ke rumah sakit itu biasanya dia mengeluh sudah tidak sanggup untuk makan dan minum. Ya. Biasanya datang dengan kondisi dehidrasi. Biasanya. Demam. Selama masih enak makan dia nggak mau ke dokter. Betul ya. Jadi dia pasti akan menuju ke rumah sakit saat pasien merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sakitnya. Nah, jadi pasien datang segera lakukan koreksi cairan. Lakukan infus. Oke. Itu yang pertama. Itu pertama. Karena selalu setiap saya datang ke rumah pasien itu selalu dehidrasi dan agak perlu infus beberapa kali penyuntikan karena sudah kolaps, venanya sudah kolaps, jadi agak sulit masuknya. Nah, itu sebaiknya itu yang pertama dilakukan. Dan langsung memberikan vitamin C. Tidak perlu dengan high dose ya, tapi setidaknya memberikan mungkin dengan dosis yang masih ringan. Bisa sekitar 2 gram, 3 gram. Itu juga gede. Itu tinggi juga. Betul, karena pasien yang sudah gawat aja di rumah sakit saat ini hanya diberikan 1 gram ya Beh ya. Iya. How many milligram have you had today? Iklan itu kan 1000 ya, 1 gram ya. Betul. I see. Gitu. Jadi jujur sebenarnya pasien-pasien yang saya rawat di rumah, Beh, ini mungkin agak kontroversial Beh. Nanti mungkin akan timbul pro dan kontra di kalangan dokter spesialis. Harus seperti itu. Sebab apa? Sebab ini saya menyetir pelanggaran yang sekarang terjadi itu karena berbeda pendapat. Kan aneh. Beda pendapat itu duduk untuk cari solusinya. Gitu. Kita bukan makar. Betul. Kecuali kalau kita belum makar siang, makan malam. Itu makan. Beda pendapat halal aja boleh. Jadi periksa kadarnya, airnya, infusan, kemudian vitamin C. Itu prosedur yang dokter usulkan ya. Iya, kemudian terus pemberian obat-obat simptom. Jadi misalnya dia mengeluh demam, ya otomatis diberikan obat penurun panas. Penurun panas. Betul. Dan terutama keluhannya sekarang ini kan rata-rata karena varian Delta ya, Beh. Biasanya nyeri kepala hebat. Nah, ini kita kasih analgetik untuk menghilang rasa nyeri. Sementara di rumah sakit banyak sekali masyarakat yang bercerita datang ke rumah sakit hanya ditanyakan data saja, tapi tidak diapa-apakan. Dan andai kata ada orang yang bukan COVID di-COVID-kan, itu oranglah yang membuat Indonesia terpuruk, yang membuat Indonesia semakin dicekal oleh puluhan negara, yang membuat angka COVID seolah-olah menjadi tinggi karena mengharapkan jatah atau mengharapkan budget dan anggaran ketika pasien itu di-COVID-kan. Dan kemudian angka ini menjadi tinggi dok. Ketika angka ini tinggi, kita ditakuti oleh dunia bukan karena kehebatannya, ditakutin karena tingginya angka yang dilaporkan itu. Dosanya kayak apa orang itu? Membuat Indonesia terpuruk hanya karena untuk menikmati sedikit rupiah demi untuk cepet. Kalau nggak ada ya bagus. Iya betul sih, memang teman saya yang di Korea bilang udahlah, lu pergi aja ke sini, udah tinggal dulu di sini sampai seperti itu, karena mereka takut. Saya juga mengalami kenapa-napa di Indonesia ya dengan terapi yang mereka dengar sebenarnya lumayan agak lambat dilakukan di Indonesia. Saya tidak ingin menyudutkan rumah sakit nih Be, cuman mungkin kembali lagi karena alasan birokrasi. Teman-teman di rumah sakit ingin melakukan terapi dengan cepat, tapi terhalang. Bagaimana dengan obat-obatan yang jujur juga sering kosong di rumah sakit? Dokter, yang ngadu ke begini tuh banyak. Tapi ketika saya bilang datang aja ke studio, oh nggak mau. Betul. Dan dokter adalah orang pertama yang oke, saya datang ke studio. Dan itu kita hargai banget dan harus disampaikan ke publik. Ini mesti dievaluasi kok. Ini kita begini kan karena kita cinta kepada rakyat Indonesia semuanya. Apa dokter pilih-pilih yang diobatin cuman yang sekelompok, yang segolongan? Kan enggak, semua diobatin sama dokter. Betul. Dan ini untuk ketahanan kok. Kalau kita kayak begini terus mau bagaimana? Betul. Anggaran disedot habis, APBN semuanya habis, semua anggaran hanya untuk COVID. Ini anggarannya digunakan untuk pembelian obat-obatan ya, Beh. Sementara obat sekarang pada langka. Terus bagaimana ya, Beh? Nah, hari ini
hari ini Anda akan melihat saya akan keliling ke rumah sakit, akan keliling ke apotik dan ke toko obat biar teman-teman tahu persis. Bukan dari saya informasinya. Kalau kemarin Presiden Jokowi periksa obat dan memang itu seharusnya bukan level presiden gitu ya. Saya akan lakukan itu di apotek-apotek dan akan saya tanya. Dulu saya punya data berapa dulu harganya, sekarang berapa. Kok tega banget gitu loh. Menaikkan secara drastis, secara gila-gilaan di tengah masyarakat perlu. Apa hukum demand supply ini juga berlaku dengan nyawa? Yuk teman-teman, saya ajak keliling. Habis ini kita ketemu dokter lagi. Saya ajak keliling ke toko-toko obat yang ada di sekitar Jakarta. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Nah, teman-teman sekalian, hasil keliling apotek itu saya melanjutkan. Jadi kemarin udah, beberapa hari udah, sekarang udah. Kenapa dinaikin obatnya? Wahai para pemilik PBF, pedagang besar farmasi, kenapa Anda naikkan? Orang lagi perlu banyak loh. Masyarakat udah nggak punya pendapatan, terus Anda naikin. Terima kasih dengan Dr. Amira yang sangat peduli, masih sempat disinggung loh seperti itu. Karena beliau waktu itu beli banyak, untuk apa dijual? Kagak sama sekali, saya saksi. Gitu loh. Untuk apa semua? Itu karena murah hatinya. Dan saya terketuk dengan apa yang Dr. Amira lakukan. Saya bekerja sama dengan Bunda Ermi Peduli, juga memberikan swab di sini gratis, Dok. Jadi swab di sini gratis. Kalau yang ternyata positif, kita ajak ART-nya, kan ada Pak RT-nya. Kita bilang ini mesti isolasi mandiri. Selama isolasi kita kasih sembako, Dok. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, yang sehat kita kasih vitamin. Vitaminnya saya bungkusin seperti ini untuk 3 hari. Jadi isi vitaminnya ini adalah Vitamin C itu ini Zegavit. Iya, itu vitamin C. Boleh, Dok? Boleh. Saya kasih vitamin C. Ya. Vitamin C 500 mg. Boleh. Terus saya kasih vitamin E. Boleh, Dok? Boleh, Ya? boleh. Nah, ini Boleh. pagi, ntar sore diminum lagi. Saya kasih untuk 3 hari. Udah kayak dokter aja gua. Mungkin bisa Babe tambahin itu vitamin D, Beh. Lupa, Beh. Mungkin Babe bisa Nggak tambahin dapet vitamin. di pasaran, udah mulai hilang, Dok. Iya, betul. Kejahat banget sih, ada orang masih numpuk aja. Emang itu minyak tanah apa lu tumpuk? Emang itu bahan bakar apa lu tumpuk? Sampai oksigen, Dok. Betul. Itu teman saya, Dr. Husein dari Purwakarta, jerit-jerit nangis. Pasiennya itu nggak dapat oksigen. Gimana ceritanya, dokter? Coba tolong analisa. Jadi buat kalau kita. sebenarnya kalau pengalaman saya malah sedikit membutuhkan oksigen, Beh. Sedikit ya. Saya sedikit, saya tidak penggunaan oksigen itu malah bisa dikatakan dari 50 orang mungkin hanya 1 yang butuh oksigen, Beh. Apa dokter punya prinsip oksigen terbesar tuh di sini di antara kita gitu? Iya, betul. Gitu. Iya, jadi begini, Beh, yang seperti saya bilang, saya kan sering melakukan treatment infus vitamin C dalam dosis yang besar, Beh. Berdasarkan jurnal penelitian, pemberian infus vitamin C dosis besar itu akan menghentikan pembentukan lendir di paru. Seketika, cepat dia prosesnya. Ulangi dok. Paru-paru kita bisa menjadi Jadi kan agar-agar. Nah, COVID itu karena kan betul. Produksi virusnya kan, replikasi virusnya kan kebanyakan di paru. Kenapa kok terbentuk
jaringan fibrotik kan, flek begitu ya, karena adanya penumpukan cairan di situ dan pasien akhirnya kan sesak. Seperti itu. Nah, dengan vitamin C dosis besar itu terbukti dia menghentikan pembentukan cairan itu sehingga saturasinya cepat meningkat. Selain dia menghentikan proses peradangan, Jadi dia berhenti. Saya bukan bicara asal bicara. Dulu di awal-awal kita masih meraba-raba, betul. Sekarang jurnal itu sudah keluar semua dan ini semua bisa dibaca, Tidak ada yang ditutupi. Jadi kita bangsa Indonesia ini sebenarnya kan memiliki banyak saintis yang hebat. Banyak kan, Dokter salah satunya. Jadi begini, kenapa para saintis ini tidak menggunakan basic yang sudah digunakan di luar dan berhasil? Kenapa? Itu yang saya tidak mengerti, jadi pertanyaan buat kita semua, saya, masyarakat umum, dan terutama keluarga-keluarga pasien yang sudah saya berhasil sembuh, dan semuanya alhamdulillah 100% sehat tanpa mengalami gejala long covid. Long covid itu gejala yang kayak seperti covid tapi yang lama, jadi ringan seperti batuk yang lama gitu. Ini harus Terus ada gangguan revolusioner perubahannya dong. Berarti bukan cuma revolusi mental, revolusi akhlak. Revolusi terapi. juga terapi. Betul, revolusi terapi obat. Jadi setelah pasien datang, setelah diperiksa kadarnya, cairannya, infus kalau kurang, Betul. kemudian dikasih vitamin C dosis tinggi, Betul. kemudian dikasih simptom yang ikut, apakah dia pusing dikasih yang lain, Betul. obat untuk pusing atau demam untuk demam, dan cukup dibiarkan 1 hari 2 hari, maksudnya dibiarkan dirawat dengan cara demikian Pasien bisa tanpa pulang. harus belasan obat masuk ke dalamnya, Itu yang saya bisa pulang, Betul. bisa sehat, Betul. sehingga ini akan diperlakukan seperti Singapura, Betul. seperti flu yang berat saja. Jadi teman-teman di Singapura juga heran, ini kenapa angka kematian di Indonesia cukup tinggi. Sedangkan mereka itu cepat sekali recovery-nya. Ya karena pemberian suportif, pemberian obat-obat vitamin itu yang mereka lebih utamakan dibanding obat-obat lain seperti antivirus, seperti antibiotik. Itu mereka tidak memberi. Saya nggak kebayang ketika Indonesia angkanya sedemikian tinggi gara-gara salah penanganan ini, Anda akan kesulitan berangkat ke luar negeri. Sebagaimana sulitnya kita ditanya oleh imigrasi ketika kita mau berangkat ke luar negeri untuk menuju ke satu daerah wilayah di luar negeri, ditanya apakah sudah pernah ke Afrika. Betapa sakit hati kita kalau seandainya itu terjadi. Dan itu bertanggung jawab orang-orang yang meng-covidkan, orang-orang yang tidak covid, sehingga angkanya tinggi. Dan bertanggung jawab orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari kejadian ini. Bukankah kita kalau mau ke luar negeri ada kartu yang kita harus isi? Betul. Dan kartu yang paling akhir itu yang terasa diskriminasi. Udah pernah ke Afrika belum? Kalau udah, kita berarti disingkirkan dan ditanya lebih dalam lagi di imigrasi. Kalau itu terjadi pada Indonesia bagaimana? Kenapa? Karena angkanya kematian tinggi dan semua tinggi. Ada kartu ntar terbit. Apakah Anda baru dari Indonesia? Apa nggak berpikir ke sana? Sudah cukup dengan beban hutang yang akan diwariskan kepada kita semua. Ini juga dengan beban moral seperti itu. Jadi mungkin yang juga ingin saya tanyakan ke pemerintah ini, sebenarnya kan pemerintah mengambil keputusan yang terbaru. Kemarin saya dengar Pak Menkes, Pak Budi Sadikin, mungkin kapan-kapan boleh ini kayak ngundang beliau, Oke, saya akan hubungi beliau hari ini. Iya, Jadi kan beliau merencanakan untuk mengimpor, bukan merencanakan, beliau sudah membeli ya, tinggal menunggu kedatangan. Obat-obat antivirus, terus seperti obat untuk menaikkan imun, itu seperti merek Actemra, Gamaras. Itu Babe tahu harganya luar biasa mahal. Dan saat ini bahkan dijual sekitar 1 ampul itu itu bisa 100 juta lebih. Aduh dokter, Gitu. padahal Sedangkan lebih efektif yang gini-gini dok ya. Betul Be. Tuh. Ini untuk home treatment ya Kalau untuk rumah sakit kurang Kalau rumah sakit pasien kan saturasinya, pasien-pasien saya kurang Pasien saya kita mainnya di infus vitamin C kurang. Ini masih banyak dikumpulin di meja ya sebelum. Dan vitamin C itu nggak mahal diproduksi di Indonesia. Banyak pabrik di Indonesia yang sudah bisa memproduksi vitamin C sendiri. Sebentar, Menteri melakukan hal itu ketika Presiden bertanya obat antivirus di apotek nggak ada gitu ya. Ya, Untung bertepatan ditanya ya. itu. Kalau umpamanya yang ditanya Viagra, jangan-jangan Viagra didatangin sampai kontaineran barangkali. Apa-apaan begini gitu loh. Itu yang juga jadi pertanyaan besar. Ampun.
dana mungkin oke lah kita mempunyai banyak dana untuk sebagai jatah penanggulangan COVID ya Beh ya. Tapi ternyata obat di lapangan tidak ada. Obat yang bisa diproduksi di Indonesia dengan seperti vitamin C yang bisa membantu mengurangi angka kematian ini ya untuk teman-teman yang mungkin sesama teman sejawat. Saya melakukan ini sudah cukup lama, 1,5 tahun. Dan saya ingin memberikan semangat buat teman-teman di lapangan untuk tidak takut melakukan infus vitamin C dengan dosis yang lumayan agak besar. Yes. Gitu. Tidak usah khawatir. Mungkin nanti akan menjadi bahan perdebatan apakah tidak takut tuh terkena gagal ginjal. Dari dulu mungkin sekitar 40 tahun yang lalu selalu berkutat di pertanyaan itu, Beh. Saya ikuti sebuah wawancara internasional soal itu. Nggak pernah terbukti tuh. Tidak pernah terbukti. Jadi begini, untuk kasus COVID saya sudah suntik vitamin C 15 tahun, Beh. Dan alhamdulillah sampai sekarang ginjal saya baik. Saya tidak pernah ada masalah. Nah, untuk pasien COVID, Beh, ini kan dilakukan hanya dalam sekian hari. Setidaknya 5, maksimal tuh ke 7 hari untuk di ICU, Beh. Dan setelah diteliti, fungsi ginjal mereka baik-baik saja. Iya. Perlu memang perhatian khusus untuk pasien yang sudah memiliki penyakit gagal ginjal sebelumnya. Nah, sudah ada baru. Betul. Tapi untuk yang tidak pernah nggak ada terbukti. masalah. Terus kenapa kita harus memperdebatkan sesuatu yang side effect-nya belum benar-benar bisa dibuktikan, Belum terbukti secara ilmiah. tapi hasilnya efektif? Itu sementara yang jelas-jelas sudah berhasil tidak dilakukan. Itu kan menurut saya tidak masuk di akal saya. Sangat nggak masuk di akal. Ini sama juga orang yang memperdebatkan kunut tapi nggak sembahyang subuh. Itu gambaran yang simpel gitu ya. Kok yang diperdebatkan kok yang belum pernah udah 40 tahun riset nggak pernah ada buktinya. Dan ini yang diperdebatkan adalah sesuatu yang udah ada jurnal ilmiahnya bahwa dosis tinggi vitamin C juga vitamin yang lain tentunya akan mampu menyelamatkan nyawa pasien. Kita rehat sejenak teman-teman sekalian. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lu minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman, tibalah kita di sesi akhir ya. Ini penting sekali. Namun tadi ada terpotong sejenak gitu ya. Selain vitamin C, Dok, apalagi yang diperlukan untuk ini? Vitamin D mutlak, Beh. D mutlak. Mutlak, terutama untuk pasien yang sudah masuk di ICU, Beh. Ini ada sedikit kisah nih, Beh. Sebentar di ICU, terus mataharinya dipakai itu, pakai kaca dipantulin gitu, atau gimana? Itu yang saya bingung, Beh, gimana kalau di rumah sakit. Kalau saya kan tidak, biasanya kan mandiri, perawatannya di rumah. Saya bisa langsung suntik, Beh. Selesai masalah. Saya bisa langsung suntik. Sudah selesai masalah. Vitamin D akan meningkat ya kurang lebih kita tunggu 10 hari. Cuman pasien-pasien ini biasanya cepat bangun. Kita belum ada kan, mesti impor itu. Vitamin D belum bisa. Vitamin D itu memang harus impor. Tapi kalau kita bisa impor obat-obat yang mahal seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa kita tidak bisa mengimpor obat yang vitamin D yang harganya jauh lebih murah dan bukan efektif murah-murah ini? lagi. Itu Dan semua dibuktikan, ini semua sudah terbukti pasien yang kritis kan vitamin D selalu rendah. itu Jadi terbukti ya. semuanya. Tidak pernah ada pasien yang dalam kondisi yang dia kritis ditemukan vitamin D-nya cek lab, vitamin D-nya bagus, tidak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi semuanya selalu vitamin D-nya rendah. Data rekam medis menunjukkan hal itu. Betul. Jadi saya karena berburu dengan waktu, menangani pasien COVID ini kan berburu dengan waktu, Beh. Jam-jaman. Iya. Bisa dengan cepat dia kolaps. Ketika
vitamin C-nya kurang, vitamin D-nya Semua kurang, betul, dia semuanya tidak bisa kurang. makan, kurang tidur. Kan selama dokter kemarin saya sempat mendengar dokter Piprim juga menyarankan untuk tidur yang cukup ya, karena Betul. karena pada saat pasien tidur ini dia imunnya dia akan bagus, akan naik dia dengan tidur yang cukup. Dan pasien memang selalu otomatis saya tidak pernah menyarankan makan yang banyak, itu utama, tidak pernah. Memang karena bagaimana pasien bisa makan mual muntah terus, jadi memang itu rahmat dari Tuhan. Betul. Kita jadi enak tidur karena itu untuk proses penyembuhan. betul, Kita jadi nggak enak makan supaya jangan banyak makan dulu. betul, Kalau kita ikutin flow itu, alur itu, niscaya insya Allah. kematian nggak sebanyak ini gitu ya. Ya Be, jadi Repotnya kadang-kadang kita ketemu orang itu udah takdir, Betul, gimana cara berdebatnya? jadi saya kadang-kadang oke takdir, tapi ikhtiar kita bagaimana? Absolut. Di rumah sakit bilang kenapa kok banyak pasien yang wafat, sedangkan saya yang dengan keterbatasan obat, keterbatasan alat, kenapa saya bisa survive semua? Yes, that's it. Kenapa? Itu akan kita highlight. Iya, sedangkan di rumah sakit yang semuanya sudah lengkap, kok banyak yang wafat? Banyak sekali. Gitu. Berarti kan ada yang salah. Dan betul. dokter telah melakukan usulan yang sangat komprehensif. Dan usulan dokter ini juga dilengkapi dengan jurnal-jurnal Semua lengkap. yang teman-teman sekalian bisa melihat jurnal, bisa diklik ya di bawah ini, diketik di web ini. Mudah-mudahan ini akan bisa menuntun kita semua menuju masyarakat Indonesia yang lebih sehat dari sebelumnya. Ada satu hal lagi, Be. Yes. Jadi begini, Be, pada saat saya bercerita terhadap teman-teman tentang riset ini, saya dianjurkan untuk disarankan untuk melakukan riset mandiri, Be. Tetapi hal itu juga tidak mungkin saya lakukan, Be. Karena Mengingat saya datang ke rumah pasien jam 11 malam nih, Be. Nah, sekarang kalau saya harus melakukan riset itu kan ada data sebelum pasien di Sebelum treatment sama dan sesudah. setelah, ya. Dan itu melingkupi hasil lab darah. Sedangkan pasien itu rata-rata sudah tidak bisa bangun. Apakah begini, Be? Saya bilang ke pasien begini, Ibu, Bapak, maaf nih, saya nggak bisa treatment karena saya harus lihat darahnya Ibu dulu nih, jadi besok saja ya saya treatment. Apa harus begitu? Nah, begitu, Be. Jadi itu sesuatu hal yang tidak mungkin juga saya lakukan. saya dengar dokter banyak nangis juga ketika belum sempat ke rumah itu udah meninggal. Betul. Belum sempat ke rumah itu udah meninggal karena nggak mendapatkan yang seharusnya. Betul begitu dokter. Betul. Jadi kebanyakan mereka nggak ke rumah sakit sudah pada penuh semua. Saya belum sempat mengunjungi ke pasien itu. Jadi dikabarkan setiap hari, sehingga ya saya harus bicara. Sebenarnya kalian bisa kok melakukan ini. Bisa melakukan ini di tempat-tempat klinik teman-teman sejawat. Bisa melakukan ini di rumah sakit. Dan kembali lagi terbenturnya apa? Birokrasi. Gitu, Be. Ada yang bermain dokter di sini. Karena Presiden Jokowi kita tahu berkali-kali pidato ruwet. Betul. Beliau sendiri yang bilang. Dan juga beliau berkata kita ini negara, kita bukan negara peraturan. Diatur sini, diatur sana sampai kita nggak bisa bergerak. Kalau itu bukan dari presiden, berarti ada seseorang yang punya kekuasaan atau punya pengaruh yang lebih gede dari presiden. Betul, Be. Itu yang saya juga berpikir ke situ. Dan memang kan semua tindakan dokter itu harus ada evidence base, Be. Evidence base itu bukti yang bisa menunjukkan apa sih keputusan apa sih yang akan kita ambil dalam melayani pasien, evidence base-nya. Nah, untuk riset di Indonesia itu jadi pertanyaan, sudahkah dilakukan riset infus vitamin C dosis tinggi? Beberapa teman di rumah sakit bilang sudah dilakukan. Tapi saya tidak pernah menemukan publishnya di mana. Yes. Tidak pernah dipublish. That's it. Apa jangan-jangan mereka menemukan salah satu penyebab kematian itu adalah interaksi antar obat. Betul. Itu yang lagi rame. Dan ada waktunya nanti teman-teman menyaksikan, kita akan undang Dr. Louis untuk pengen tahu apa pendapat beliau yang banyak orang mengatakan ini agak gila ini ya pendapatnya. Tapi kadang-kadang orang yang demikian ya punya kontroversi yang hebat ini kadang-kadang harus kita dengar juga. Kapan-kapan kita akan tampilkan. Sampai di sini teman-teman sekalian. Atau dokter ada mau dipesankan khusus kepada pemirsa? Iya, betul, Be. Mungkin semoga dengan wawancara kita kali ini ya, Be, ada rumah sakit yang berminat untuk melakukan riset ini dan mempublish ke masyarakat dan mungkin memberitahukan hasilnya ke pemerintah atau mungkin ke Pak Jokowi. Karena ada kok treatment yang bagus, efektif yang bisa menolong masyarakat kita dengan cost yang budgetnya yang rendah.
tapi bisa meminimalkan anggaran negara yang luar biasa, tetapi ribuan nyawa masyarakat Indonesia bisa terselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kata yang sangat indah ditutup oleh Dr. Amira, seindah warna aslinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia. Amin. Dan Indonesia harus tetap bangkit, tetap menjadi yang terbaik di Asia ini dan kembali menjadi macan Asia dengan ketahanan pangan, ketahanan pengobatan, ketahanan pertahanan yang semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Untuk Cyber TV, saya Haikal Hasan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.